Jendela Lansia Ranah Minang. Oleh Ramlan Ketua Lembaga Sosial Meja Putih Saiyo, Direktur Rumah Sunnah Lansia Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia, agar berbuat baik, kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Qs. Luqman 31. Ayat 14. Menjadi lansia, lanjut usia, atau manula adalah fenomena manusia khususnya dan makhluk hidup pada umumnya. Segala yang bernyawa, jika panjang umurnya, tentu akan melewati usia tua sebelum mati. Namun, dalam hal manusia, human, masa tua akan dilalui dan diperlakukan dengan cara yang relatif berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, antara satu negara dengan negara lainnya. Minangkabau, satu di antara lebih dari 300 kelompok etnik di Indonesia dengan populasi ke-6 terbesar, sekitar 6,5 juta jiwa, atau sekitar 2,7% dari total jumlah penduduk Indonesia. Meskipun ini masalah etnik Minangkabau, namun mengingat fenomena merantau yang sudah menjadi unsur penting dalam budaya dan kehidupan orang awak, sebutan untuk orang Minangkabau di rantau, yang telah mendorong mereka pergi kemana-mana di seantero Indonesia, bahkan juga di luar negari, maka fenomena lansia Minang tentu saja, langsung atau tidak, juga merupakan bagian dari fenomena demografi dan persoalan nasional Indonesia. Kelompok etnik Minangkabau yang berkampung halaman di dataran tinggi Sumatera bagian tengah, sebagian besar masuk wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat, sudah lama menarik minat akademisi mancanegara. Kajian-kajian akademik yang telah dihasilkan mengenai Minangkabau pada umumnya bertitik tolak dari rasa ingin tahu mengapa etnik ini dapat menggabungkan secara relatif selaras dua sistem kinsip, yang dalam konsepnya justru dikotomis, yaitu nasab ibu, matrilineal, dan Islam yang notabene berlandaskan prinsip patrilineal, nasab ayah. Mereka ingin mengetahui faktor-faktor sosial historis apa yang telah memungkinkan hal ini terjadi dan apa bentuk-bentuk praktik sosio-budaya yang dihasilkan atau yang terbentuk darinya. Sejak tahun 1970-an, sebagai akibat dari meluas dan menguatnya gerakan wanita, feminisme, semakin banyak muncul karya akademik tentang Minangkabau yang berfokus pada prinsip-prinsip matrilineal dan Islam, dua unsur penting yang dianggap mendasari kebudayaan Minangkabau. Tradisi merantau orang Minangkabau juga sering dirujuk untuk menggambarkan dinamika sosio-budaya etnik ini yang dianggap telah memberikan sumbangan penting dalam pelahiran dan pembesaran nation state Indonesia. Sebagaimana yang terjadi di banyak negara di dunia, Indonesia sebagai negara berkembang juga mengalami peningkatan populasi jumlah lansia. Sebagai akibat dari meningkatnya kesejahteraan dan kian membaiknya fasilitas dan pelayanan kesehatan, termasuk semakin mudahnya akses informasi mengenainya. Berkat program Orde Baru yang sangat terencana di bidang ini, program Keluarga Berencana, KEBON, yang diluncurkan pemerintahan Soeharto sejak akhir 1970-an, misalnya, memberi efek pada peningkatan kualitas kesehatan kaum ibu dan menurunnya angka kelahiran.
Studi-studi demografi dari dekade kedua abad ke-21 menunjukkan bahwa ada sekitar 13 lansia, elderly, dari setiap 100 orang angkatan kerja di Indonesia, dan menariknya, jumlah lansia di daerah pedesaan lebih besar daripada di perkotaan. Rebecca dan Ismet, Helm, 5. Minangkabau adalah salah satu entik yang memiliki lansia tergolong tinggi. Merujuk Alvan Miko, Helm, 100. Hampir 14% dari total penduduk Sumatera Barat yang berjumlah kurang lebih 5 juta jiwa menurut data BPS 2011, tergolong lansia. Lihat juga Rebecca dan Ismet, Helm, 19. Studi Alvan Miko, sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, yang berasal dari disertasinya di Universitas Pajajaran, 2015. Berfokus pada penyantunan lansia di Panti Werda, Rumah Panti Jompo. Sepanjang 6 bab buku ini, Alvan mengkaji faktor-faktor yang melatar belakangi penyerahan sekitar 135 orang lansia ke 4 panti werda yang ada di Sumatera Barat, Helm, 125. Sosiologi lansia menelaah perubahan sosial sebagai akibat dari penetrasi budaya global terhadap budaya lokal. Minangkabau dalam konteks ini, yang telah mendorong terjadinya penyerahan pengiriman para lansia oleh keluarga mereka ke panti jompo. Suatu tindakan yang dinilai kurang sesuai dengan adat dan kebiasaan dalam masyarakat Minangkabau yang komunal, berbasis Islam dan sistem matrilineal dalam memperlakukan lansia. Hal sebaliknya juga disoroti, bagaimana pandangan subjek lansia yang dipanti jompokan sendiri terhadap perlakuan keluarga yang mengirim mereka ke panti jompo. Dalam konteks ini, Alvan juga menyoroti aspek gender para lansia tersebut, lansia lelaki dan perempuan, tingkat pendidikan, bahkan juga riwayat perkawinan mereka. Elderly Mas Endure adalah hasil dari long-term study tentang lansia Minangkabau dan disajikan dalam gaya laporan etnografis yang menarik. Wawancara yang mendalam telah dilakukan dengan banyak orang Minangkabau, tidak saja dengan para lansia, tapi juga dengan anggota keluarga luas mereka serta orang-orang desa. Baik di kampung, Sumatera Barat, maupun di rantau, di kota-kota di Pulau Jawa dan Indonesia Timur. Untuk mendeskripsikan the experience of aging in modern Minangkabau society, pengalaman menjadi lansia dalam masyarakat Minangkabau modern, yang menurut Rebecca dan Ismet merupakan forefront. Garis depan, perubahan sosial yang melaluinya kita dapat melihat kekuatan yang sama yang kini sedang terjadi secara umum di Indonesia. Helm, 18. Melalui wawancara yang luas dan mendalam, Rebecca dan Ismet, pasangan istri suami Amerika Minangkabau yang masing-masing menjadi peneliti di Central Queensland University dan profesor di Deakin University. Keduanya di Melbourne, memfokuskan perhatian pada cara-cara para lansia, usia 60 tahun ke atas, berlatar belakang budaya Minangkabau melihat diri mereka sendiri dan keluarga mereka dalam konteks Indonesia modern dan sejauh mana persepsi mereka itu mereplikasi situasi yang mereka amati di antara orang tua dan kakek nenek mereka sendiri. Helm, 19. Berbeda dengan Alvan Miko yang lebih menaruh perhatian pada aspek-aspek perlakuan yang salah terhadap lansia merupakan suatu perbuatan atau penelantaran yang mengakibatkan bahaya atau ancaman. Bahaya terhadap kesehatan atau kesejahteraan lansia.
biasanya terjadi akibat perbuatan orang yang lebih berdaya terhadap orang yang kurang berdaya. Ada 3 kategori dasar yaitu, 1. Domestik, penganiayaan terjadi pada lansia di rumahnya atau di rumah caregiversnya. 2. Institusi, penganiayaan terjadi di institusi perawatan lansia misalnya perawatan di panti wereda. 3. Terlantar, perilaku seorang lansia yang hidup sendiri yang mengabaikan kesehatan atau keselamatannya. Diperkirakan 10% dari mereka yang berusia lebih dari 65 tahun mengalami penyiksaan dan 14% mengalami penelantaran. Jenis elder mistreatment antara lain, fisik, yaitu perbuatan menyebabkan rasa sakit, luka, cacat atau penyakit, seperti mencubit, menendang, dorong, memerkosa, pengekangan tanpa alasan. Penelantaran, ada penelantaran pasif seperti meninggalkan lansia sendirian, diisolasi, dilupakan dan penelantaran aktif seperti menghentikan perawatan, menghentikan kebutuhan seperti makanan, obat-obatan, pakaian, pergaulan, bantuan mandi, oversedasi, untuk mengontrol tingkah laku. Psikologik verbal, perbuatan yang menyebabkan penderitaan mental, seperti intimidasi, penghinaan, dipanggil namanya, diperlakukan seperti anak-anak, isolasi sosial, diancam, ditakut-takuti. Keuangan, penyalahgunaan harta lansia untuk kepentingan orang lain, dengan akibat tidak memenuhi kebutuhan pokok lansia tersebut. Pelanggaran hak, pencabutan hak asasi misalnya kebebasan memiliki harta, bertemu, berbicara, bersuara, berahasia. Seksual, aktivitas seksual tanpa persetujuan dalam berbagai bentuk. Faktor risiko perlakuan salah karena ketidakmandirian yang membatasi kemampuan korban untuk melawan perlakuan yang salah dan takut melaporkannya sebab akan mendapatkan perawatan yang lebih buruk. Seperti lansia yang demensia, kepikunan, dengan atau tanpa cacat fisik, sebagian besar kebutuhannya tergantung pada pengasuhnya. Beberapa penelitian menemukan 64% dari pelaku mempunyai ketergantungan keuangan pada korban dan 55% mempunyai ketergantungan perumahan pada korban. Sebagian besar dari pengasuh utama adalah berusia di atas 50 tahun dan hampir 20% berusia di atas 70 tahun. Orang anaknya si lansia, yang sangat sedikit berintegrasi dengan masyarakat, misalnya orang yang tidak mempunyai pekerjaan, dan diberi tanggung jawab untuk merawat lansia sering menjadi pelaku. Pelaku sering mengalami stres yang berasal dari luar tubuh, seperti alkoholisme, perumahan yang tidak memadai, kurangnya bantuan dari anggota keluarga dan lain-lain. Konflik keluarga dan masalah lain sering mendasari pada lansia. Korban cenderung sangat tua dan lemah. Mereka sering hidup dengan penyerangnya yang sering tergantung secara finansial kepada korban. Baik korban ataupun penganiayanya cenderung menyangkal atau mengurangi adanya penganiayaan. Memahami hal tersebut, Lembaga Sosial Meja Putih SAIO melalui Rumah Sunnah Lansia Indonesia memulai kegiatan pendampingan terhadap lansia di tengah hingar-bingarnya roda kehidupan. Ramla. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah.